Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk semua teman-teman kami dari kelompok 12 mata kuliah komunikasi pemasaran bersamaku Pak Rizky. Kami di sini akan mempresentasikan materi hasil dari diskusi kami, yaitu interaktif marketing. Pertama-tama saya menggunakan saya Pak Tono. Di dalam materi interaktif marketing ini ada agenda materi. Yang pertama, apa itu interaktif marketing, kenapa penting di era digital, lalu 8 fungsi utama, 4 jenis interaktif marketingnya, direct marketing dan jenisnya, keunggulan dan kelemahan, hambatan dan isu etis, contohnya dari studi kasus, word of marketing, simpulan dan takeaway. Yang pertama, pengertian interaktif marketing, definisi dari para ahli, bukan sekedar jualan online. Interaktif marketing adalah kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan secara langsung atau tidak langsung guna meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra atau menciptakan penjualan. Dari Kotler dan Keller tahun 2012. Dari Kotler dan Keller tahun 2009, kegiatan online untuk mempengaruhi konsumen secara langsung atau tidak langsung membangun citra, menjual produk. Dan juga dari Joel Riddle L tahun 2000, keseluruhan aktivitas media online yang memfasilitasi proses produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Lalu ada SDA Asia tahun 2009, segala aktivitas untuk memasarkan, mempromosikan, dan membangun branding melalui media online atau internet itulah pengertian interaktif marketing. Kenapa sih interaktif marketing itu penting? Karena dunia itu mudah berubah-ubah dan konsumen sekarang lebih banyak tidak mau menjadi penonton. Dari 5,4 miliar pengguna internet di dunia, 89% konsumen cek online sebelum beli, dan 3 kali engagement lebih tinggi daripada pemasaran pasif, dan 72% konsumen lebih suka brand yang personal. Lalu ada 8 fungsi interaktif marketing. Yang pertama, personalization. Perusahaan mencari pelanggan secara individu. Lalu yang kedua ada privacy. Data pelanggan itu rahasia dan harus dijaga. Yang ketiga ada customer service, di mana artinya adalah layanan pelanggan jadi lebih cepat dan efisien. Konsumen bisa dapat bantuan 24/7 via apapun. Yang keempat ada community. Bangun komunitas pelanggan yang punya minat sama. Yang kelima ada site atau situs, media digital, markas besar, bisnis online. Yang keenam security, tanpa keamanan tidak ada kepercayaan. Proteksi data transaksi online adalah syarat mutlak dari interaktif marketing. Lalu yang kedua ada sales promotion, promosi lebih kreatif dan menjangkau lebih luas. Dan yang terakhir yang kedelapan, word of mouth atau WOM, pelanggan yang puas adalah iklan gratis terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya jenis interaksi marketing. Satu, interaktif storytelling, cerita yang bikin penonton itu terlibat, bukan cuma baca yang biasa, tapi ada animasi video, audio, infografis dan elemen interaktif yang bikin orang penasaran. Dua, personalisasi konten yang bisa dibuat YouTube. Kamu pakai data demografi, geografi, dan situs pelanggan untuk deliver konten yang relevan. Tiga, informasi disajikan bertahap dari yang simpel ke yang detail. Tidak semua orang mau langsung bayar, hanya dedikasi dulu. Sedikit yang mau tahu lebih bisa klik lanjut. Yang terakhir, two-way interaction. Inti dari interaktif marketing, konsumen berpartisipasi aktif, kuis, game, kalkulator online, video interaktif, konten bercabang. Selanjutnya, studikan sama dengan interaktif marketing. Satu, analisis perilaku pengunjung. Mengumpulkan dan menganalisis setiap tipe
pencarian dan pemberian untuk mempersonalisasikan akun. 2. Saran baca dan rekomendasi berdasarkan riwayat browsing dan pemberian Amazon merekomendasikan konten yang relevan bikin kamu makin minat belajar. 3. Email dan notifikasi personal. Hasilkan pengalaman belanja yang personal lebih lama di situs lebih banyak beli, itulah kualitas marketing. Selanjutnya ada direct marketing, jualan langsung ke konsumen tanpa masalah. Direct marketing adalah penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan produk atau jasa kepada pelanggan tanpa perantara. Manfaat bagi pembeli: pertama, ada nyaman, belanja dari rumah, tak perlu antri dan cari parkir. Yang selanjutnya mudah dan personal, lebih sedikit gangguan, pilih sendiri tanpa dipaksa sales. Selanjutnya ada info komparatif, akses ke banyak perbandingan produk dan harga secara online. Dan terakhir ada interaktif dan segera, bisa konfigurasi produk dan langsung order atau download saat itu juga. Manfaat bagi penjual: 1. Membangun hubungan, database pelanggan membantu membangun relasi jangka panjang. Selanjutnya hemat biaya, tidak ada biaya tunggu fisik, sewa, dan utilitas. Selanjutnya fleksibel, harga dan promosi bisa diubah kapan saja sesuai kondisi pasar. Terakhir, jangkauan global, internet, pasar global tanpa batasan geografis. Jenis-jenis direct marketing. Yang pertama, tatap muka, pemasaran tatap muka. Terus atau agen perusahaan langsung ketemu pelanggan. Selanjutnya ada telemarketing, pakai telepon untuk menawarkan produk ke konsumen. Yang ketiga, direct email marketing, kirim surat, brosur, katalog atau sampel produk langsung ke alamat pelanggan. Yang keempat, katalog marketing, pakai katalog minimal 8 halaman, berisi daftar produk. Jenis-jenis direct marketing. Yang pertama, direct response advertising, spot TV 60-120 detik yang persuasif disertai nomor telepon bebas pulsa untuk pemesanan langsung. Kedua, ada home shopping channel, siaran 24 jam, membawa acara presentasi produk secara live, penonton menelpon nomor bebas pulsa. Yang ketiga, kios marketing, mesin digital di depan umum, mesin informasi dan pemesanan digital di mall, bandara, pameran, dan tempat umum lainnya. Konsumen bisa cari info produk, pesan, dan cetak langsung di tempat. Yang selanjutnya ada word of mouth, WOM marketing, strategi pemasaran yang paling jujur, datang dari pengalaman nyata pelanggan. WOM komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat tentang keunggulan atau pengalaman menggunakan produk atau jasa, bisa berupa review, testimoni, komentar di medsos, atau rekomendasi langsung ke teman. Alasan BOM, 3 alasan BOM kuat. Pertama, kepercayaan diri, penyampaian pengalaman nyata, rasa keterhubungan. Dan manfaat BOM sebagai sumber informasi: 1. Independen dan jujur. 2. Kuat karena berbasis pengalaman langsung. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, menghasilkan media iklan informal yang organik. Yang kelima, menyebar cepat dan luas via jaringan sosial. Mulai direct marketing. 1. Pesan yang tepat sasaran. Perusahaan bisa kirim pesan yang super relevan sesuai minat dan perilaku spesifik konsumen. 2. Jangkauan dompet non-stop, web atau aplikasi aktif sepanjang waktu. 3. Kecepatan kontekstual, iklan bisa ditetapkan di situs yang relevan atau berdasarkan kata kunci pencarian. 4. Throughput dan bisa dioptimasi, semua bisa dilacak, klik konversi cost efektif, jauh lebih hemat dibanding iklan TV atau billboard. Umpan balik langsung, konsumen bisa langsung komentar, review, atau memberi feedback. Next. Kelemahan interaktif marketing, klik palsu. Ada piramida yang bisa menghasilkan klik palsu sehingga pemasaran mengira iklannya lebih efektif dari kenyataan. Kehilangan kendali pesan, pemasaran tidak bisa 100% kontrol apa yang dilakukan konsumen dengan konten online.
counter internet penuh sesak dengan iklan dan konten, masalah keamanan, risiko peredaran kebocoran data penipuan online, digital begitu tidak semua lepas masyarakat melek internet, isu privasi dan etika pengumpulan data besar-besaran menimbulkan pertanyaan sejauh mana boleh tahu tentang konsumen, batas atasan personalisasi dan privasi tinggi sekali. 5. Hambatan interaktif marketing, pembelian konsumen yang terbatas. 2. Demokrasi dan psikografi menyimpang. 3. Culture interaktif sesat. 4. Masalah keamanan, 5. Kepedulian etis. Isu etis dalam interaktif marketing yaitu ketidakjujuran atau penipuan dan kecurangan. Yang terjadi adalah iklan TV tanpa kata langsung yang memalsukan dan memaksa, marketing malam, memamerkan pembeli inklusif, amplop dan dokumen palsu serta survei yang palsu, menjalankan privasi konsumen, data konsumen masuk database tanpa sadar saat diujian. Pemasar tahu terlalu banyak tentang kehidupan pribadi konsumen, informasi sensitif. Lalu DMA, Direct Marketing Association, sudah membuat sesuatu janji privasi anggota wajib patuhi aturan privasi tersebut. Yang terakhir adalah solusinya transparansi data dan kebijakan opt-out yang jelas. 3. Indikator pemasaran interaktif. Yang pertama dari email marketing, yang artinya adalah kirim pesan langsung ke inbox. Yang kedua, blog perusahaan atau bangun otoritas dan kepercayaan. Yang ketiga ada situs web atau website markas besar yang berada di dunia maya. Tradisional versus interaktif marketing, dari segi aspeknya itu adalah komunikasi. Bahwasanya tradisional itu satu arah atau brand ke konsumen, sedangkan interaktif dua arah. Peran konsumen tradisional itu pasif, sedangkan interaktif itu aktif. Dan personalisasi ada pada tradisional pasar dan dalam, sedangkan interaktif personal dan relevan per individu. Dari biaya tradisional itu mahal, sedangkan interaktif itu relatif hemat dan terukur. Dari segi jangkauan terbatas, lalu dari segi interaktif bisa dari global 24/7 atau tanpa batas geografis. Dari aspek feedback tradisional lambat dan susah terukur, sedangkan interaktif real time dan mudah dianalisis. Dari aspek contoh media tradisional ada TV, radio, koran, brosur dan billboard, sedangkan interaktif website, medsos, email, CEO atau influencer. Yang terakhir dari aspek fleksibilitas, kalau tradisional itu kaku, sedangkan interaktif fleksibel. Tips implementasi interaktif marketing: yang pertama, kenali targetnya. Yang kedua, bangun kepercayaan dulu. Yang ketiga, pilih platform yang tepat. Yang keempat, buat konten yang sangat interaktif. Yang kelima, ukur dan evaluasi terus-menerus. Yang keenam, dengarkan dan literasi permintaan konsumen. Yang terakhir ada kesimpulan dan takeaway. Yang pertama, interaktif marketing, strategi pemasaran dua arah di era digital. Konsumen bukan lagi penonton pasif, mereka aktor utama. Yang kedua, 8 fungsi utamanya: personalization, privacy, customer service, community, site, security, sales promotion, BOM, saling melengkapi. Yang ketiga, 4 fungsi utamanya: storytelling, personalization, content, direct info, two-way interaction, bisa dikombinasikan sesuai kebutuhan brand. Yang keempat ada direct marketing, tetap relevan sebagai bagian dari interaktif marketing. Tetap buka hingga email marketing, semuanya punya peran. Terakhir, hambatan dan isu etis nyata, privacy data, keamanan, kluster dan kepercayaan harus dijaga agar strategi sustainable jangka panjang. Sekian presentasi materi interaktif marketing dari kelompok 11 mata kuliah komunikasi pemasaran. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau kurang yang tidak mengenai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.